Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Materi pada kesempatan ini berjudul Asbab Ikhtilafil Ulama, sebab-sebab perbedaan di antara ulama. Materi ini penting ya untuk sama-sama kita ketahui ya, supaya kita bisa memiliki pemahaman dan sikap yang tepat ya, dalam menghadapi berbagai macam perbedaan di antara ulama dari waktu ke waktu ya. Sebelumnya pernah kita kaji tentang pemahaman sekilas mazhab-mazhab dalam fikih Islam. Nah, di antara masing-masing mazhab ini memiliki pandangan dan pemahaman yang agak sedikit berbeda dan menimbulkan perbedaan dalam menyimpulkan hukum-hukum. Sebelumnya mari kita ketahui ya, sebagai pendahuluan bahwa perbedaan ini sebagai kekayaan dan elastisitas syariat Islam ya, atau dalam mazhabnya adalah al-murunah, fleksibilitas ataupun kemudahan yang ada dalam Islam, dan bukan sebagai sumber perpecahan. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih telah ada sejak masa sahabat hingga hari ini. Hal ini memicu pertanyaan mengenai sumber dan legalitas ikhtilaf ya. Bukan hanya dalam masalah fikih, tetapi dalam masalah-masalah strategis lainnya, para sahabat berbeda pendapat ya. Kita ambil contoh yang sangat penting, peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tertundanya pemakaman beliau diantaranya adalah faktor perbedaan pendapat dalam menentukan siapa pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah pada hari Senin, waktu duha yang akhir ya, jadi menjelang siang. Kemudian para sahabat mensolati jenazah beliau secara personal, kelompok-kelompok, tetapi tidak dalam satu komando jamaah. Karena kamar Aisyah itu sempit, sehingga yang melakukan sholat pun juga hanya sedikit. Maksudnya tidak bisa kolektif ya. Mereka personal. Tidak ada satupun sahabat yang berani menjadi imam sholat jenazahnya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat mensolati satu demi satu secara kelompok-kelompok, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Berapa penduduk Madinah saat itu ya, jumlahnya sudah ribuan. Nah, kemudian di samping pertimbangan lain, jasad Rasulullah SAW tidak berubah sedikit pun. Pada saat Ali bin Abi Thalib memandikan jasad suci Rasulullah, menemukan atau mencium bau yang harum ya. Beliau ini tubuhnya pada masa hidup harum, pada masa sudah meninggal juga harum, tidak berubah sama sekali. Ya, kalaupun ada kemunduran dalam pemakaman itu sama sekali tidak berpengaruh. Kapan beliau dimakamkan? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan malam Rabunya, tapi tidak sampai 48 jam. Di antara persoalan utama kenapa terjadi kemunduran dalam pemakaman beliau adalah karena para sahabat berbeda pendapat siapa pemimpin kaum muslimin saat itu.
Tidak ada pesan khusus secara tekstual dari Rasulullah siapa yang akan memimpin, tetapi secara tersirat itu muncul ataupun ada isyarat-isyarat bahwa sepeninggal beliau adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar yang diminta untuk mengimami sholat kaum muslimin pada saat kondisi Rasulullah dalam keadaan sakit. Namun ternyata fenomenanya tidak semudah itu. Orang-orang Ansor sudah berkumpul di balai atau Thaqifah Bani Sa'diyah. Mereka sudah akan membaiat tokoh mereka, tokoh Ansor yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sudah siap-siap akan dibaiat menjadi khalifah. Maka mendengar itu para sahabat senior Muhajirin yang mendengar, tiga sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah, buru-buru untuk mendatangi majelis itu. Jangan sampai terjadi pembaiatan. Bukan tujuan pribadi atau ambisi pribadi, sama sekali bukan, tetapi tujuan mulia ya. Jadi ketika tiga sahabat senior ini sudah datang, Abu Bakar berpidato menyampaikan bahwa yang menjadi khalifah pemimpin itu hendaklah dari suku Quraisy, dan banyak hadis yang bicara tentang itu. Di antaranya al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu hendaklah dari suku Quraisy. Orang-orang Ansor bukan dari suku Quraisy. Maka sahabat Abu Bakar saat itu memberikan usulan supaya mereka membaiat antara Umar atau Abu Ubaidah yang sama-sama dari Muhajirin, dari Quraisy. Tetapi mereka saat itu tidak merespon dengan langsung. Bahkan saat itu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah langsung memegang tangan Abu Bakar dan langsung membaiat kepada Abu Bakar, dua-duanya, dan diikuti oleh para pimpinan suku Aus dan Khazraj, para pimpinan kaum Ansor. Sehingga sama-sama saat itu kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Mungkin kalau era demokrasi saat ini bisa kita posisikan seperti pemilihan langsung. Baru kemudian berikutnya para sahabat Muhajirin senior lainnya yang belum membaiat pada hari pertama lanjut membaiat Abu Bakar. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan ya. Mereka akhirnya sama-sama membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini contoh perbedaan pendapat di kalangan mereka yang mereka saling bisa memahami koridornya dan saling toleransi. Adapun pada tahap-tahap berikutnya perbedaannya sampai meruncing, sampai menimbulkan perpecahan dan pertumpahan darah. Ada terjadinya perang Siffin ya, perang Jamal, itu kan dari kelompok-kelompok para sahabat. Jadi inilah semua yang tidak lepas dari semacam provokasi atau upaya adu domba yang dilakukan oleh orang-orang munafik atau orang-orang non-muslim yang ingin memperkeruh dan ingin menghancurkan persatuan kaum muslimin. Jadi ikhtilaf ini tidak bisa kita hindari sejak zaman para sahabat. Ikhtilaf pada dasarnya bersumber dari perbedaan tingkat pemahaman manusia dalam menangkap pesan, makna, dan mengambil kesimpulan hukum dari sumber syariat yang tunggal. Semua kita sepakat untuk merujuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua warisan yang ditinggalkan Rasulullah SAW, panduan utama kita. Tetapi bagaimana cara memahami ayat Al-Quran, bagaimana cara memahami hadits Nabawi, itu terjadi perbedaan pemahaman yang sudah sering saya sampaikan ya. Contoh ketika Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan perintah dan titahnya kepada para sahabat yang akan mengepung Bani Quraidah, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah, janganlah sekali-kali kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah, perkampungan Yahudi yang akan
dikepung saat itu. Ini kan jelas maknanya. Tetapi menjadi bingung pada saat kelompok sahabat ini belum sampai di tujuan, sementara waktu maghrib hampir tiba, waktu asar sudah mau habis. Maka terjadi perbedaan pendapat. Ada kelompok sahabat yang memahami secara tekstual, terus pokoknya yang penting bagaimanapun kita harus sholat di Bani Quraidah, sholat asar walaupun sudah masuk maghrib gak masalah. Ini kelompok tekstual yang memahami hadis secara tertulis, secara nampak zahirnya. Sedangkan kelompok sahabat yang kedua memahami secara kontekstual. Karena kita belum sampai, jadi tujuan Nabi, kata mereka ini, kita harus mempercepat langkah sehingga sebelum asar habis kita sudah sampai di tujuan, sehingga kita sholat asar di sana. Karena sekarang kita belum sholat asar dan kita belum sampai, kita sholat di sini. Nah itulah, maka kelompok kedua ini sholat, dan ketika keduanya melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, Nabi sama sekali tidak memilih di antara dua pendapat, mana yang tepat, yang benar, yang salah, yang mana tidak. Beliau membiarkan semuanya, pilihan semuanya itu dibenarkan oleh beliau. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa walaupun informasi, kalau dunia intelijen mengatakan A1 sangat valid informasinya, kabarnya sangat pasti kebenarannya, tetapi pemahaman yang berbeda menimbulkan sikap yang berbeda, itu tidak mempengaruhi keabsahan daripada masing-masing. Nah inilah ya, jadi perbedaan tidak bertentangan dengan kesatuan sumber Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan rahmat, merupakan pilihan. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya lebih senang menerima perbedaan di kalangan ulama, terutama kalangan generasi sahabat, daripada hanya satu pendapat saja. Kalau perbedaan pendapat ini menimbulkan fleksibilitas tadi, bisa kita pilih pendapat A, pendapat B, kondisional. Tapi kalau tidak ada yang berbeda, hanya pendapat tunggal, ini menjadi susah, tidak elastis lagi. Nah itulah sikap Umar bin Abdul Aziz, yang saya kira beliau adalah seorang yang mumpuni ya dalam hal pemahaman, baik itu agamanya atau dari sisi kenegaraannya, sehingga sangat tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan. Nah apa saja sebab-sebab utama perbedaan ulama dan bagaimana contohnya dalam dalil-dalil syar'i, mari kita bahas bersama. Namun sebelum itu perlu kita sikapi dalam bingkai global ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat, faktor-faktornya apa? Yusuf Qaradawi memberikan dua akar utama ya. Faktor pertama karena faktor akhlak, diantaranya yaitu faktor ujub ya, membanggakan diri dan kagum pendapat sendiri. Kemudian suudzon, buruk sangka dan mudah menuduh orang tanpa bukti. Kemudian egoisme dan mengikuti hawa nafsu. Berikutnya fanatik kepada pendapat orang, mazhab atau golongan. Juga fanatik kepada negeri, daerah, partai, jamaah, pemimpin. Kalau perbedaan ini dilatar belakangi oleh faktor akhlak, faktor moral, maka kesemuanya ini akhlak yang tercela dan wajib untuk dihindari. Karena ada kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan antara satu ulama dengan yang lain. Misalnya ada persaingan dalam lembaga pendidikan, pesantren sana lebih sedikit muridnya, santrinya, punya sini lebih banyak. Yang banyak gengsi untuk meniru pendapat dari pesantren yang muridnya sedikit misalnya ya. Itu faktor akhlak, faktor moral ya, tidak boleh kalau latar belakangnya seperti itu. Nah yang ditolerir, yang boleh itu adalah karena faktor pemikiran, timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai satu masalah.
baik secara ilmiah maupun amaliyah. Ilmiah dari sisi fikriyah, pemikiran normatif ya, dari sisi teoritis, amaliyah dari sisi praktisnya, pelaksanaannya. Dalam masalah ilmiah seperti perbedaan menyangkut cabang-cabang syariat dan beberapa masalah akidah yang tidak menyentuh prinsip-prinsip yang pasti. Jadi dalam masalah akidah pun juga banyak perbedaan pendapat, asalkan bukan dalam masalah yang usuliyah atau yang prinsip yang konsekuensinya itu bisa menjadi kafir, maka perbedaan dalam bab akidah pun boleh-boleh saja. Apa contohnya? Ya diantaranya para ulama beda pendapat tentang alam barzakh itu. Apakah seseorang mendapat nikmat atau azab kubur itu dengan jasad dan rohnya, ataukah hanya pada rohnya saja? Itu para ulama beda pendapat, dan itu tidak mempengaruhi dalam hal keabsahan keimanan. Yang penting kita imani adanya fitnah kubur itu. Nah itu contohnya, dan masih banyak lagi ya dalam bab akidah ini yang perlu untuk dikaji dalam tema khusus masalah akidah. Kemudian dalam masalah amaliyah, perbedaan mengenai sikap politik dan pengambilan keputusan atas berbagai masalah. Ikhtilaf fikih, ikhtilaf fikriyah, perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap sebagian ilmu pengetahuan. Nah, perbedaan terbesar umumnya mengenai fikih dan masalah akidah ini. Baik, berikutnya inilah 4 sebab perbedaan ulama. Yang pertama yaitu perbedaan makna lafaz dalam bahasa Arab atau ikhtilaf ma'anil alfaz al-arabiyyah. Yang kedua adalah perbedaan dalam penerimaan dan penilaian hadis atau ikhtilaf riwayah. Yang ketiga perbedaan dalam metodologi ijtihad dan usul fikih atau ikhtilaful usul. Yang keempat adalah perbedaan pandangan terhadap kebiasaan lokal atau urf, tradisi ya. Kita akan bahas masing-masing sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang pertama yaitu perbedaan makna lafaz bahasa Arab, ikhtilafu ma'anil alfaz al-arabiyyah. Bahasa Arab ini bahasa yang sangat kaya ya. Luar biasa kekayaannya, bahkan ada yang mengatakan sampai 12 juta kosakata bahasa Arab ini. Bandingkan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia apalagi, jauh sekali perbandingannya. Maka dalam bahasa Arab ini ada yang disebut lafaz mushtarak, lafaz yang satu tetapi memiliki makna yang bermacam-macam, lebih dari satu. Contoh yang mudah bisa kita pakai atau bisa kita ambil yaitu kalimah al-qur'u, bahasa jamaknya adalah al-quru. Di surah Al-Baqarah 228 Allah menyampaikan tentang masalah pertalakan, wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, hendaklah menahan diri menunggu masa iddahnya selama 3 kali masa quru. Perbedaannya adalah sebagian ulama yaitu mazhab Hanafi dan Hambali menafsirkan al-quru itu adalah masa haid atau menstruasi. Sementara ulama lain mazhab Syafi'i dan Maliki menafsirkan yaitu bermakna suci atau at-tuhur, bersih dari haid. Apa bedanya antara dua makna ini? Maknanya atau konsekuensinya akan mempengaruhi lamanya masa iddah itu. Jadi tolak ini sebagai review ya, ataupun mengulang kembali, dan kita sebagai laki-laki, sebagai suami harus memahami ya tentang masalah fikih pertalakan ini supaya tidak keliru dalam bersikap ya. Tolak itu ada dua macam. Yang pertama tolak sunnah, tolak yang sesuai dengan sunnah. Apa maksudnya? Yaitu tolak yang disampaikan oleh suami
pada masa suci dan tidak dijima istrinya. Itu tolak sunnah yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang kedua ada tolak bid'ah, tolak yang tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Itu apa maksudnya? Tolak yang dilakukan pada masa haid, istri sedang haid ditalak, atau pada masa suci tapi setelah digauli, itu juga tolak bid'ah. Bagaimana konsep? Kalau yang pertama ini sah pertalakannya, yang kedua ini hukumnya haram. Tolak bid'ah itu hukumnya haram. Tapi apakah tolaknya sah atau tidak, jatuh talak atau tidak, ini para ulama beda pendapat. Menurut jumhur ulama tetap jatuh talak. Tetapi menurut Ibnu Taimiyah dan muridnya itu Ibnu Qayyim tidak jatuh talak. Terserah monggo kita milih yang mana, tapi sepertinya yang rajih adalah pendapat jumhur ya. Berdasarkan suatu riwayat, Abdullah bin Umar itu pernah mentalak istrinya pada saat haid menstruasi. Kemudian ayahnya Umar bin Khattab karena mengetahui putranya bertingkah seperti itu lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, putraku mentalak istrinya saat haid. Maka Rasulullah memanggil Abdullah bin Umar dan memerintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk rujuk kembali kepada istrinya, kemudian menunggu sampai bersih, kemudian sampai haid, kemudian bersih. Nah, saat itu Nabi memerintahkan, kalau kamu mau ya silahkan meneruskan perceraian, tapi kalau kamu mau silahkan kembali kepada istrimu, artinya rujuk. Jadi ini memberikan kesimpulan para ulama bahasanya tolak pada masa haid ini sah, tetap sah, tetapi dianjurkan untuk kembali rujuk kepada istrinya tadi. Maka harus hati-hati ya. Jadi ini sebagai contoh kenapa tolak tidak boleh kita lakukan pada masa haid, karena ini akan memperpanjang usia iddah, masa iddahnya. Kenapa demikian? Karena saat haid di mana suami mentalak istrinya itu nggak dihitung. Paham ya? Mohon konsentrasi sedikit ya. Kalau sambil ngantuk-ngantuk mungkin nggak paham ya. Ini kepentingan kita bersama supaya nanti kita bisa bersikap ya dalam hal perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga. Ini banyak sekali pertanyaan soalnya ya. Mungkin bukan kita, mudah-mudahan bukan kita lah ya dalam hal perceraian, tapi mungkin saudara, famili dan sebagainya ya. Jadi kalau suami mentalak istri saat haid tadi hukumnya bid'ah, haram. Tentang sahnya ada perbedaan. Menurut jumhur jatuh satu talak tadi, tapi disuruh kembali atau rujuk, sehingga dia hanya punya jatah 2 kali lagi talak saja. Nah, jadi pada saat suami mentalak istri masa haid ini nggak dihitung sampai selesai haidnya, baru kemudian dihitung. Nah, cara menghitungnya ini para ulama beda pendapat. Kalau menurut mazhab Hambali dan Hanafi berarti nanti haidnya pada saat haid yang berikutnya baru dihitung 1, pada saat haid yang kedua baru dihitung 2, saat yang ketiga nanti baru dihitung selesai di situ. Berarti kan panjang. Nah, kalau pada pendapat daripada Malik atau Syafi'i ini al-quru adalah masa suci. Jadi yang dihitung yaitu pada saat suci, setelah haidnya, kemudian suci berikutnya, suci berikutnya. Jadi agak sedikit berbeda. Pembagian tolak sunnah dan bid'ah ini berlaku untuk perempuan yang memang dia masa-masa produktif, dan tidak berlaku untuk empat kategori perempuan atau istri, yaitu istri yang belum haid, atau istri yang kedua adalah istri yang menopause, itu juga tidak berlaku.
yang ketika istri yang hamil, apakah boleh mentalak istri yang hamil? Boleh, tapi masa iddahnya bukan 3 quru lagi, tapi menunggu sampai melahirkan bayinya, ya, itu sampai lahir. Yang keempat, yang tidak berlaku sunnah atau bid'ah itu adalah untuk istri yang diceraikan oleh suaminya selama sudah tolak bain, ya, sudah tidak bisa kembali lagi kepada istrinya tersebut sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Tidak pakai manipulasi, ya, tidak ada drama di situ, tidak ada rekayasa, tapi murni ilmiah atau alamiah. Dinikahi oleh suami lain, kemudian ditalak dan baru boleh kembali kepada suami pertama. Nah, ini konsekuensi yang berbeda. Sama-sama digunakan quru ini untuk haid dan untuk suci, tetapi memiliki makna yang berbeda sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Yang kedua, dalam bahasa Arab ada kata yang memiliki makna mujmal atau global, tidak rinci. Lafadz mujmal yaitu lafadz yang global, yang samar atau tidak terperinci, sehingga maksud dan rincian pelaksanaan tidak dapat dipahami secara jelas kecuali setelah adanya penjelasan atau bayan dari dalil lain. Biasanya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai bayan atau penjelasan tersebut, atau jika bayan itu sendiri multitafsir, maka lahirlah perbedaan pendapat ulama yang disebut ikhtilaf ini. Nah, contoh yang mudah bisa kita dalam memahaminya, yaitu perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Banyak sekali ayat yang bicara tentang masalah ini. Bagaimana cara mendirikan sholat ini? Ini makna yang bersifat mujmal, yang global. Perlu ada penjelasan berapa rakaat dalam sholat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ini. Kemudian bagaimana urutan gerakannya, mulai berdiri sampai duduk, sampai salamnya, bacaan apa yang wajib atau sunnah untuk sampaikan di sana. Dalamnya ini para ulama beda pendapat dan membutuhkan bayan atau tafsir, penjelasan. Di antaranya bisa kita gambarkan, ya. Contohnya seperti ini, ada hadis Nabawi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Permasalahannya kan Nabi sholat tidak hanya satu kali, beliau sholat berkali-kali. Dan sahabat yang melihat juga bukan hanya satu, tapi banyak. Masing-masing melihat tata cara sholat Rasulullah dari salam dari takbir sampai salam, dan tidak dalam satu model, ya, tapi berbeda-beda. Maka disinilah ada aspek yang berbeda. Misalnya, ya, kita ambil contoh hukum membaca Al-Fatihah. Mayoritas dari pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hambali ini rukun, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi pendapat Hanafi ini tidak sampai rukun, tetapi mengatakan wajib, bila ditinggalkan dikenakan denda sujud sahwi, tetapi sholatnya sah jika membaca ayat Al-Quran lainnya yang lebih mudah, ya. Kemudian posisi tangan pada saat bersedekap, qobet itu, ya, pada saat bersedekap ini, menurut jumhur mengatakan sunnah meletakkan tangan di atas perut atau dada setelah takbiratul ihram. Tetapi mazhab Hanafi atau sebagian daripada Maliki itu membolehkan melepas tangan ke samping atau berbeda posisi detailnya. Nah, jadi ini perbedaan di kalangan ulama. Kesimpulannya, perintah sholat dalam Al-Quran adalah mujmal. Perbedaan dalam memahami dan mengaplikasikan hadis sebagai penjelas mujmal tersebut menyebabkan perbedaan dalam rukun dan tata cara sholat di antara para mazhab, dan ini banyak sekali, ya. Fikih sholat perlu rincian yang sangat detail. Contoh lain tentang hukum mencuri, qat'ul yad. Dalilnya dari Al-Quran,
Lafadznya mujmal, wasariqu wasariqatu, laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Al-Maidah 38. Ayat ini sifatnya mujmal karena hanya menyebutkan potonglah tangan, tanpa merinci batasan nilai curian atau nisab, batas minimal. Berapakah minimal nilai barang yang dicuri sehingga pelakunya layak dipotong tangan? Apakah hanya mencuri seutas tali sudah dipotong? Kemudian selain itu batasan pemotongan anggota tubuh, apakah dipotong dari pergelangan tangan, siku atau bahu? Ini ada perbedaan pendapat yang kalau kita rinci mudahnya seperti ini ya. Contoh ya, tentang nisab curian. Menurut pendapat mazhab Hanafi, nisab batas minimalnya yaitu 10 dirham perak atau dinar atau yang senilai dengannya. Sedangkan pendapat jumhur mayoritas 3 dirham perak berdasarkan hadis yang artinya tidak dipotong tangan kecuali pada curian senilai 1/4 dinar. Dinar ini uang emas. 1 dinar kalau dikonversi itu kurang lebih 4/4 gram. Kalau misalnya ya sekarang 1 gram antam itu 3 juta, berarti 1 dinar itu minimal 12 juta. Kalau 1/4 ya berarti itu tadi 3 jutaan tadi ya. Kok murah sekali? Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Inilah hukuman ataupun pandangan aturan Islam ya. Kalau kita punya tangan dan tidak kita jaga dengan baik, dilakukan mencuri, maka harganya murah. Seolah-olah kan harga ini untuk batasan ini kan pada pergelangan tangan. Berdasarkan itu saya menjelaskan praktik hukuman pada masa Nabi yang sebelah kanan ini dipotong. Sama umumnya ulama sepakat dipotong pada pergelangan tangan, namun perbedaan muncul pada tahap pemotongan jika mencuri lagi. Apakah kaki kiri yang dipotong atau apa itu berbeda. Ada yang mengatakan kalau mencuri pertama di sini, kalau mencuri kedua di sini, kalau ketiga di sini, kalau ketiga keempat ke sini. Tapi kita semua yakin ya, kalau sudah terpotong pergelangan tangan masa mau mengulangi? Nggak mungkin ya. Coba kita renungkan ya aturan Islam tadi. Kalau dilakukan mencuri murah harganya 3 juta saja ya, 1/4 dinar saja. Tetapi kalau ada seorang melakukan kriminal dengan terpotong tangannya, bahkan bukan hanya tangan, jari-jarinya saja itu mahal sekali diatnya atau tebusannya itu ya. Nah itulah Islam yang kalau seseorang itu menghargai hukum maka dia mahal harganya, tapi kalau dia melecehkan hukum maka murah harganya. Nah, jadi kesimpulannya lafaz tangan dalam ayat di atas mujmal, para ulama bersepakat bahwa harus ada nisab batas minimal curian, tapi mereka berbeda dalam menetapkan nisab tersebut karena perbedaan dalam menerima atau menafsirkan hadis penjelas yang berkaitan dengan nisab tersebut, dan harus dilihat latar belakangnya. Kalau orang mencuri karena terpaksa itu beda lagi ya. Dulu Khalifah Umar pernah melihat beberapa pemuda yang mencuri onta, terus disembelih ontanya dibuat makan. Maka dipanggil para pemuda ini. Umar sudah mau siap-siap memotong tangannya. Tetapi ketika melihat para pemuda ini wajahnya pucat dan tubuhnya kurus-kurus, maka Umar bertanya, apakah kalian mencuri karena terpaksa? Mereka jawab, iya. Karena kelaparan? Iya. Siapa majikan kalian? Kemudian dijawab oleh mereka, majikan kami bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Nah, ini sahabat yang terkenal ya, yang membocorkan rahasia sebelum penaklukan kota Makkah itu, Ahlul Badr. Maka dipanggillah Hatib ini, diklarifikasi apakah betul begini begitu. Ya, maka
Umar tidak jadi memotong tangan para pemuda ini dan membebankan hukuman kepada majikannya, yaitu apa? Mengganti biaya dengan 2 kali lipat. Ditanya kepada pemilik unta, berapa harganya? 400. Kata Umar, ganti ke dia dengan harga 800. Tidak disebutkan apakah dinar atau dirham, tapi sepertinya dirham ya, karena harga unta. Nah, jadi inilah jemaah sekalian tentang hukum Islam yang tidak semena-mena, tetapi dilihat dulu apakah dia itu mencurinya karena butuh, terpaksa, sehingga ada toleransi, ataukah dia mencuri dalam posisi yang tidak butuh. Dia sudah makmur, ya sudah sejahtera, sudah tercukupi segala macam kebutuhan, tetapi masih rakus. Nah, barangkali itu menjadi pelajaran ya bagi para pejabat yang sudah difasilitasi negara segala sesuatunya, tapi merasa masih kurang terus ya, maka kalau dia melakukan pelanggaran, maka ditindak tegas oleh negara. Ini contoh ya dalam hal poin yang pertama. Yang berikutnya contoh, terjadi perbedaan dalam masalah i'rab. I'rab ini adalah harokat ataupun perubahan yang terjadi pada akhir kata ketika diletakkan dalam sebuah kalimat. Ada yang dhammah, kasrah, fathah, ada yang ada nunnya, ada yang lainnya. Ini perbedaan-perbedaan. Nah, contohnya yang bisa kita ambil tentang hukum membasuh atau mengusap kaki, yang sudah kalangan kita sudah sangat paham ya, tetapi kalangan kelompok lain ternyata ada yang memahami berbeda. Di dalam ayat ini, ayat 6 surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wa yarana beriman, kalau kalian hendak salat, faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Coba kita perhatikan harokat hak di fathah karena menjadi maf'ul bih, objek. Maka hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian, haknya di fathah. Wa aydiyakum, ya-nya di fathah karena disambungkan, diatofkan kepada wujuhakum. Basuhlah muka-muka kalian ilal marafiq, sampai dengan siku. Jadi mohon maaf, basuhlah muka dan tangan ya, tangan kalian mulai dari sini sampai siku. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Ru'us itu dikasroh karena ada bi majrur ya. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain yang kita baca di mushaf, saya kasih warna merah, lamnya di fathah. Jadi diatofkan, disambung kepada wujuhakum, aydiyakum, arjulakum, yaitu dibasuh. Nah, tetapi ada kelompok dari kaum Syiah yang mana membaca wa arjulikum. Jadi kakinya itu diatofkan kepada ru'us, kepada kepala, sehingga tidak dibasuh tetapi diusap. Nah, seperti itu ya. Mazhab Syiah Imamiyah ini akhirnya mereka yang mengusap kaki, bukan membasuh kaki. Nah, jadi perbedaan dalam membaca, maka ketika kita membaca ayat itu hendaklah berhati-hati. Jangan sampai keliru harokatnya, harusnya fathah dibaca kasroh, atau harusnya dhammah dibaca fathah. Ini bisa berkonsekuensi pada perbedaan dalam hal maknanya. Nah, kesimpulan dari perbedaan i'rab, mayoritas madhab mengatakan ketika dibaca nasab atau fathah maka itu dibasuh, dicuci. Kalau dibaca jar maka ini hanya diusap saja. Ini saya kira ini ya. Yang kedua adalah perbedaan dalam penerimaan penilaian hadis atau ikhtilaf riwayah. Jadi ini juga pembahasannya cukup panjang ya. Artinya perlu waktu untuk kita dalami bersama ya. Saya kira untuk yang pertama ini cukup dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada yang sesudahnya ya. Karena dalam hal ini perlu untuk konsentrasi ya, supaya kita lebih fresh dan lebih longgar waktunya ya. Kalau contoh-contoh yang lain bisa kita baca, kita komparasikan ya,
tentang pembatal-pembatal wudu antara qiraah yang berbeda misalnya ya. Kalau tadi tentang masalah membasuh wajah atau mengusap, contoh yang lain adalah di antara pembatal wudu apakah au lamastumun nisa, itu ada yang membaca au lamastum, lamnya pendek. Kalau lamastum itu menyentuh biasa membatalkan, tapi kalau dibaca panjang itu maknanya jima. Yang menurut Ibnu Abbas adalah jima, bergaul dengan istri itu ya, yang bisa membatalkan. Kalau menyentuh biasa tidak membatalkan. Ini juga karena ada perbedaan dalam hal lafadz bahasa Arab yang qiraahnya berbeda antara satu ulama dengan yang lain, maka akan berakibat pada perbedaan dalam menyimpulkan. Monggo barangkali ada yang mau bertanya dari yang sudah saya jelaskan, kami persilakan. Tentang masalah talak tadi ya, mungkin pernah saya singgung. Kalau kita sebagai muslim sudah menjatuhkan talak secara verbal, maka pandangan fikih sudah jatuh otomatis. Suami sudah tidak boleh menggauli istrinya lagi. Tetapi secara hukum perdata atau hukum yang dibuat oleh pemerintah harus sampai ke pengadilan agama dulu, dilegalkan lewat pengadilan agama, kemudian sudah tercerai, baru itu sah perceraiannya dan istri sudah dihitung, maksudnya sudah tertalak. Nah, kita sebagai muslim yang paham hukum fikih ini sudah berlaku. Jangan karena mentang-mentang ini kita belum dilegalkan terus bisa kembali lagi ke istrinya ya, walaupun dia sudah mentalak. Ini hati-hati ya. Ada beberapa kasus yang kami tangani itu suaminya sangat mudah menyampaikan masalah talak dan lafadznya lafadz yang sore yang jelas ya. Bukan lafadz yang mengandung makna kinayah atau majazi. Kalau kinayah masih diperdebatkan, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Apakah pulangnya itu maksudnya untuk mengambil sembako atau silaturahim ya, ataukah pulangnya suaminya bermaksud menceraikan, itu tergantung niat suaminya. Kalau suaminya berniat untuk menceraikan, jatuh satu talak. Tapi kalau suaminya tidak berniat untuk talak, maka tidak jatuh. Yaitu kembali kepada niat. Dia sudah mengatakan, suami ini mengatakan wis pegatai dalam bahasa Jawa. Pegat itu ya talak itu, cerai ya. Ketika dia ngomong pegatai itu apa maksudnya? Kalau dia tidak bermaksud dan dia hanya mengancam pada istrinya, maka ini mengandung konsekuensi berat. Dan sudah sering setelah mengatakan begitu dia insaf kembali kepada istrinya. Istrinya kan ragu-ragu, ini status nikahnya masih sah sebagai istri atau bagaimana, dan sudah lebih dari 3 kali. Akhirnya pernah saya tajdid nikah, saya nikahkan ulang itu supaya tidak ragu-ragu, tapi ternyata masih diulang ya, ini sudah kebiasaan. Susah ya, katanya kalau batuk bisa sembuh ya, tapi kalau sudah watak itu sudah susah ya, susah untuk diperbaiki. Baiklah, ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya ya, keluarga kita supaya selalu dalam keadaan sakinah mawaddah rahmah. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.